Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali melalui virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Kita masih di tema yang sama di bulan ini, I will make you fruitful, yang artinya adalah Tuhan ingin membuat kita berbuah banyak karena Tuhan ingin memiliki keluarga yang besar di bumi. Dan saya berharap hari ini juga kita sama-sama bisa belajar untuk bisa menjadi bersama-sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, berbuah banyak, membangun keluarga Tuhan yang semakin besar di bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau sangat mengasihi manusia. Kami berdoa supaya melalui firman-Mu kami juga bisa bersama-sama dengan Engkau untuk kami membantu orang-orang mengenal-Mu sehingga kami berbuah banyak, karena itulah kerinduan-Mu. Tuntun kami melalui firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mengajak kita kembali ke latar belakang di mana Tuhan sangat menginginkan, Tuhan menciptakan dunia ini karena sangat menginginkan anak-anaknya, manusia, hidup dengan damai, menikmati dunia ini. Tapi kita tahu dalam sejarahnya iblis menipu manusia, membujuk anak-anak Tuhan untuk melanggar peraturan Tuhan atau berbuat dosa. Dan pelanggaran itu telah membuat hubungan Tuhan dengan anak-anaknya terputus. Dan akhirnya karena terputusnya hubungan anak-anaknya dengan Dia, membuat manusia itu semakin larut dalam dosa dan di bawah kuasa iblis. Tapi kalau kita lihat ke dalam Alkitab, saya kutip dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 23, yang berbunyi demikian, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya hidup? Ini adalah kata-kata Tuhan kepada Israel, di mana Israel sedang mau dibuang ke Babel karena kesalahan Israel, karena dosa-dosa Israel. Dan Tuhan bilang, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Yang artinya Tuhan sangat tidak ingin melihat orang mati sebagai seorang fasik atau orang berdosa. Tuhan merindukan manusia itu bertobat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah hati Tuhan sampai hari ini. Tuhan merindukan manusia bisa hidup atau meninggalkan dunia ini sebagai seorang yang benar, bukan sebagai seorang fasik. Nah, ini yang kita harus bisa lihat di hati Tuhan, bahwa hatinya itu sangat ingin manusia itu diselamatkan. Sangat ingin manusia itu mengerti kebenaran. Sangat ingin manusia itu hidup di dalam kebenaran. Dan kita sebagai orang-orang percaya bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa membawa sebanyak mungkin orang-orang mengenal kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan kita berbuah banyak. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat perumpamaan Yesus dari kitab Lukas pasal 15 ayat 4. Di mana Yesus memberikan perumpamaan yang bisa membantu kita mengerti hati Tuhan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal, di mana kita bisa melihat gambar, bisa dilihat di internet, di mana Yesus menggendong 1 ekor domba. Ini adalah kisah dari ayat ini, di mana ada 100 ekor domba, dan karena hilang satu, dia cari yang satu itu, dia tinggalkan yang 99. Ini adalah hatinya Tuhan, di mana Tuhan sangat rindu mencari domba yang keluar dari kumpulan.
Artinya Tuhan sangat rindu mencari manusia yang keluar dari kebenaran, yang keluar dari ajaran Tuhan. Nah, ini menarik sekali karena kalau sebegitu inginnya Tuhan mencari yang hilang, berarti hati Tuhan sangat tidak menginginkan ada dombanya yang sesat. Kemudian selanjutnya di kitab Lukas 15 ayat 8, Yesus kasih lagi perumpamaan lagi tentang dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Setelah domba yang hilang, dirham yang hilang. 10 dirhamnya, satu yang dia cari, dirham itu kecil. Dia akan cari dengan berusaha, berjuang. Dan kalau kita baca cerita itu akhirnya ditemukan dan dia sukacita. Begitulah hatinya Tuhan, perasaan Tuhan. Walaupun mungkin anak-anaknya itu begitu jauh, begitu susah untuk kembali ke Tuhan, tapi dia akan berjuang untuk cari sampai Tuhan menemukan anaknya yang hilang. Seperti perempuan ini mencari dirhamnya yang hilang. Nah, kemudian saya lanjutkan ke perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Anak bungsu ini meminta warisan dia. Mengapa? Kemungkinan anak bungsu ini melihat orang-orang di luar sana kok enak. Mungkin dia pengen menikmati yang dinikmati orang lain. Kehidupan dunia yang enak. Dan dia akhirnya tergoda dengan itu dan minta kepada bapaknya supaya dia mendapat bagiannya. Nah, sebagai seorang bapak, dia memberikan pilihan bebas kepada anak. Ya, begitulah Tuhan. Dia memberikan kita free will. Dia memberikan kita pilihan bebas. Tuhan ingin kita memilih yang baik, pasti. Tetapi dia juga nggak bisa paksa kita. Dia merayu kita. Dia mengharap kita untuk melakukan yang baik, itu hidup sesuai yang Tuhan mau. Tapi dia juga kasih kita kebebasan. Nah, anak ini kemungkinan awalnya adalah dia hanya mau menikmati, dia nggak ngerti apa yang akan terjadi sesudah itu. Dan kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 13-14. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, nasibnya kurang baik karena dia jual semuanya dan pergi negeri yang jauh dan berfoya-foya memboroskan semuanya. Ya, mungkin kedengarannya hari ini kita tahu ada banyak orang memboroskan uangnya. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah timbul kelaparan di negeri itu dan dia jadi melarat. Dia menjadi susah, dia jadi melarat. Nah, anak ini mendapat problem. Dan kemudian di ayat 15-16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dari mulai melarat makin terpuruk. Bahkan makanan babi pun dia mau makan, itu pun gak dikasih. Jadi kita lihat, dari yang tadinya dia punya harta warisan, berfoya-foya, hidupnya makin menurun, makin drop. Dan bayangkan betapa sengsaranya dia mengalami semua ini. Nah, kemudian di ayat 17, dari satu titik, ini kesadaran dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini adalah kesadaran yang bagus. Sesudah sangat terpuruk, dia menyadari bapaknya mempunyai karyawan, ya, dan orang bisa makan. Dan dia menyadari, kenapa saya nggak balik aja? Ya, kenapa saya nggak kembali aja? Nah, saya percaya untuk dia kembali pasti bergumul karena dia sudah minta warisan, udah nggak ada hak, dan malu juga bercampur aduk. Ada banyak orang mau kembali ke Tuhan tapi rasa malu sangat menguasai. Mau kembali tapi malu. Ya, kemudian dia kembali. Itu puji Tuhan. Di ayat 20, inilah yang fokus saya, yang menjadi fokus saya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu dia kembali, ayahnya melihat dia dari jauh, merangkul dia dan mencium dia. Kita lihat, tidak ada sedikit pun bapaknya mau menghukum, tidak ada sedikit pun bapaknya menjauhi dia, tidak. Dari jauh dia merangkul dan mencium dia. Nah, kenapa dari jauh? Bayangkan ya, kemungkinan bapaknya selalu di pintu gerbang kota, ya. Ini ada perumpamaan itu. Bayangkan bapak itu menunggu dan selalu berharap tiap hari anaknya pulang. Tiap hari anaknya akan datang kembali ke dia. Setiap hari. Karena itulah ketika dia lihat anaknya datang, dia berlari merangkul. Ini gambaran hati Tuhan. Ketika seorang kembali ke Tuhan, Tuhan menyambut, membuka tangan, merangkul. Ini adalah sebuah kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan. Yang saya rasa kita manusia kadang-kadang masih ingin menghukum. Masih ingin, seperti saya pribadi merasa, ya rasain ya, bisa begitu sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan sangat mau manusia kembali ke Dia. Apapun dosanya, apapun latar belakangnya, Tuhan merindukan anaknya kembali. Itu poin saya yang pertama. Tuhan merindukan anaknya kembali. Dan saya berharap kita mengerti itu kerinduan Tuhan adalah juga harusnya itu menjadi kerinduan kita, membawa saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang lain untuk kembali ke Tuhan. Nah, kemudian saya mau mengajak kita melihat di selanjutnya adalah di mana ada masa-masa bangsa Israel, ya, perjalanan Israel itu mereka menjauh dari Tuhan, dan setelah mereka kembali dari pembuangan tidak ada nubuatan 400 tahun, dan orang Israel hanya mendengar dari orang tua mereka bahwa suatu hari Mesias akan datang. Dan kemudian muncullah Yohanes Pembaptis di Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di mana 400 tahun gak ada nubuatan, gak ada nabi berkhotbah, gak ada mendengar cerita dari Tuhan. Muncul Yohanes Pembaptis di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kalian tahu apa respon orang? Lihat 5 dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lihat, orang rindu 400 tahun gak dengar nubuatan, dan Yohanes Pembaptis dengan gayanya yang sangat-sangat luar biasa, ya. Seorang yang sangat menarik, bertobatlah. Dia teriakkan bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Orang datang dan memberi diri dibaptis karena orang rindu kembali ke Tuhan. Ini menarik karena hari ini saya percaya walaupun era yang beda, ada banyak orang rindu kembali ke Tuhan, tapi Tuhan membutuhkan perpanjangan tangan dia atau wakil dia untuk memberitakan itu ke orang lain. Yohanes Pembaptis menyambut itu dan dia teriakkan, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian kita lihat Petrus. Dan kita tahu bahwa sesudah Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang meyakinkan mereka. Dan kira-kira beberapa hari kemudian mereka
tunggu di Yerusalem, dan tiba-tiba kita tahu di Kisah Rasul 2 Roh Kudus turun dan mereka berbahasa lain. Nah, orang mulai bertanya, kami harus gimana? Kisah Rasul pasal 2 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Petrus juga sama dengan seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Supaya apa? Memperoleh pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Kalian tahu respon orang-orang. Di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini sangat menarik. Petrus melakukan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Orang kembali, menunjukkan apa? Di era Petrus pun orang sudah merindukan teriakan atau merindukan ajakan dari Tuhan. Ini yang kita juga harus yakini. Hari ini pun saya percaya banyak orang rindu undangan Tuhan untuk kembali. Kemudian kita lihat ke Paulus di Kisah Rasul pasal 17. Kita tahu Paulus menjadi seorang murid Yesus yang luar biasa, memberitakan berita baik di mana-mana. Di Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Paulus pergi, ini adalah daerah Yunani, dan dia pergi ke Tesalonika, dia diusir, dia pergi ke Berea. Dan lucunya di Berea orang mendengarkan dia, orang-orang Yahudi di sana mendengarkan dia. Dan kemudian waktu mereka dengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus, apa respon mereka? Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kita lihat respon orang, akhirnya orang menjadi percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan anaknya kembali. Tuhan merindukan orang-orang berubah dan hidup menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita lihat di sisi lain, ada banyak juga orang merindukan Tuhan. Ini poin saya yang kedua. Percayakah kita hari ini, kita juga tahu bahwa banyak orang merindukan Tuhan. Terlebih lagi di situasi pandemi ini, saya percaya ada banyak orang mempunyai pergumulan keluarga, pekerjaan, penyakit, dan banyak lagi kekhawatiran. Dan biasanya orang jadi kesepian. Biasanya orang jadi mencari Tuhan di mana. Saudara yang dikasih Tuhan, kalian tahu Tuhan rindu orang itu kembali ke rumah Tuhan. Orang itu rindu mereka kembali ke keluarga Tuhan, ke jemaatnya Tuhan. Apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk mengajak mereka kembali? Untuk kita bersukacita bersama-sama mereka di dalam Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan. Dengan kita mau membiarkan diri kita menjadi alat Tuhan, saya percaya dengan begitulah Tuhan akan membuat kita berbuah banyak. Saya berharap firman ini bisa membantu kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah banyak dan bersukacita, karena melihat orang-orang juga bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau ingin kami berbuah banyak. Kami juga bersyukur melihat di dalam sejarah di firman-Mu, setiap orang yang menyerukan tentang Engkau, banyak orang berbuah banyak. Dari Yohanes Pembaptis, Petrus, Paulus, dan kami percaya masih banyak lagi nama-nama yang lain. Biarlah kami juga mengikuti langkah mereka, sehingga kami ini bisa bersukacita melihat orang-orang kembali ke dalam kerajaan-Mu, mengenal-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.